Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan tentang materi ideologi negara. Ideologi ialah pengetahuan tentang gagasan-gagasan, ide-ide, kinds of ideas, atau ajaran tentang pengertian-pengertian dasar. Di sini juga dijelaskan ada macam-macam ideologi negara. Yang pertama ada ideologi nasionalisme, yang berarti salah satu dari macam-macam ideologi yang menitik beratkan kepada kedaulatan negara. Yang kedua ada ideologi negara demokrasi. Ialah bentuk pemerintahan di mana semua warga negaranya memiliki hak setara dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Yang ketiga ada ideologi Pancasila. Ideologi yang ditetapkan sebagai dasar negara juga sekaligus ideologi nasional. Di sini juga ada fungsi-fungsi ideologi negara. Yang pertama ada fungsi ideologi struktur kognitif. Ialah keseluruhan pengetahuan yang dapat merupakan landasan untuk memahami dan menafsirkan cerita dan kejadian apam sekitarnya. Dan yang kedua ada fungsi ideologi orientasi dasar atau dengan membuka wawasan yang memberikan makna yang sudah menunjukkan tujuan dalam kehidupan manusia. Dan yang ketiga ada fungsi ideologi norma. Ideologi norma-norma yang menjadi pedoman dan pegangan bagi seseorang untuk melangkah dan bertindak. Dan yang selanjutnya karakteristik ideologi negara. Yang pertama memiliki derajat tertinggi sebagai nilai hidup kebangsaan dan kenegaraan. Dan yang kedua mengundang tujuan bersama suatu bangsa yang ingin dicapai. Yang ketiga bersifat mempersatukan suatu bangsa. Yang keempat mewujudkan asas kerohanian dan pandangan hidup yang dipelihara dan diamalkan. Dan yang terakhir ialah ideologi diturunkan dan dilestarikan ke generasi selanjutnya. Selanjutnya ada contoh penerapan ideologi negara. Yang pertama terdapat dalam sila pertama yang contohnya saling toleransi terhadap masing-masing pemeluk agama. Yang kedua, sila kedua tidak membeda-bedakan orang dari latar belakang yang berbeda. Yang ketiga terdapat dalam sila ketiga yang contohnya mengutamakan kepentingan bersama. Yang keempat terdapat dalam sila keempat contohnya melakukan musyawarah atau diskusi untuk mengambil keputusan. Dan yang kelima terdapat dalam sila kelima yang terdapat di contohnya selalu berlaku adil dan berlaku menegakkan keadilan.